Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi untuk mata kuliah pengenalan manajemen proyek, namun sebelumnya saya akan membagikan rencana pembelajaran semester teman-teman ya untuk manajemen proyek. Sebentar. Sebentar teman-teman. Oke, ini teman-teman ya. Untuk manajemen proyek kita di fakultas, ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kode mata kuliahnya BDG 305 teman-teman, dimana nanti akan dosen yang pengampu mata kuliahnya adalah saya dan Pak Fatoni. Jadi untuk manajemen proyek ini mengacu kepada CPL Prodi teman-teman nomor 8, dimana CPL itu berbunyi mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, dan sejawat, serta mampu mengelola pembelajaran secara mandiri serta evaluasi diri terhadap kelompok kerja teman-teman. Ini teman-teman nanti akan belajar terkait dengan supply chain management, terus kemudian komponen supply chain, lalu kemudian manajemen proyek terkait dengan rantai pasok dan sebagainya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi nanti pada saat jenengan sudah selesai dalam mengambil mata kuliah manajemen proyek ini, teman-teman akan diharapkan untuk bisa merancang bagaimana manajemen proyek itu, lalu kemudian langkah-langkah manajemen proyek dan seterusnya teman-teman. Untuk aktivitas pembelajaran, jadi nanti teman-teman akan diajarkan terkait dengan proyek, kegiatan operasional, kemudian mengapa diperlukan manajemen proyek itu, lalu kemudian siapa saja stakeholder dari elemen manajemen proyek dan bagaimana cara mengorganisasikan manajemen proyek itu dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa dipelajari sendiri teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, mungkin saya akan melanjutkan untuk ini aja teman-teman ya, sebentar. Nah, untuk pengenalan manajemen proyek teman-teman ya. Jadi ini pertemuan pertama, nanti teman-teman akan belajar terkait dengan definisi apa itu manajemen proyek dan apa bedanya manajemen proyek ini dengan manajemen operasional. Lalu kemudian terkait dengan siklus hidup dari tahapan manajemen proyek itu apa saja, lalu kemudian peran dan tanggung jawab di dalam manajemen proyek itu termasuk dengan stakeholdernya, lalu kemudian alat dan teknik, kemudian ada perbedaan utama antara proyek dan operasional, serta bagaimana cara mengintegrasikan proyek serta operasional tersebut teman-teman. Nah, kalau kita merujuk kepada manajemen proyek, ada beberapa pendapat para ahli. Ada Kersners itu di tahun 2001 yang mengatakan bahwa kalau manajemen proyek itu adalah sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan spesifik dalam waktu atau biaya yang telah ditentukan teman-teman. Ada lagi tentang project management, body of knowledge. Jadi kalau project management itu sebetulnya ada gambaran umumnya teman-teman, yang dirangkum yang namanya itu BOK biasanya, atau body of knowledge itu, yang mengatakan bahwa manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, teknik untuk kegiatan proyek untuk memenuhi persyaratan proyek tersebut, tentunya untuk mencapai suatu tujuan. Dan ada Gray dan Larson 2003 di mana manajemen proyek itu adalah pendekatan yang sistematis, yang terorganisir untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan proyek guna mencapai tujuan spesifik dengan cara yang efektif, efisien, dan cepat tentunya teman-teman. Nah, terus kemudian ada Seymour dan Hughes itu di tahun 1998 teman-teman, yang mengatakan bahwa manajemen proyek itu adalah proses untuk mengarahkan, mengendalikan proyek dari awal hingga akhir melalui perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya manusia, waktu, sumber daya resource, sumber daya alam, dan biaya itu sendiri. Lalu kemudian ada Locke 2007 yang mengatakan bahwa manajemen proyek ada usaha yang kolektif untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu yang telah ditentukan, yang seringkali dalam bentuk suatu produk ataupun layanan dengan menggunakan resource yang ada secara optimal. Jadi bisa kita gambarkan teman-teman dari kesimpulan dari pendapat para ahli ini adalah
sebuah proses untuk perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengawasan terhadap suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan, teman-teman. Nah, ini komponen utama dalam manajemen proyek, teman-teman. Tentunya nanti pada saat jenengan melakukan manajemen proyek atau memanage sebuah proyek ataupun kegiatan, teman-teman butuh yang namanya project portfolio management tentunya. Kemudian ada basic project management, dan kemudian teman-teman juga harus mengatur terkait dengan resource yang Anda miliki untuk membangun sebuah project tersebut, dan ada reporting juga. Nah, kalau kita berbicara tentang manajemen proyek ini tentunya tidak jauh dan tidak bukan itu pasti kita terkait dengan budgeting cost juga, teman-teman. Lalu kemudian ada time sheet ataupun timelines, itu terkait dengan perencanaan project jenengan itu dari kapan sampai kapan, waktunya itu tenggatnya bagaimana dan sebagainya, supaya kita bisa menentukan jalur kritis ataupun jalur yang optimal untuk menyelesaikan project tersebut. Lalu kemudian termasuk dengan stakeholder ataupun collaboration, lalu ada workflow dan bagaimana suatu project itu bisa berjalan, tentunya ada tahapan-tahapannya. Misalkan seperti kita membangun rumah, tidak ujuk-ujuk kita membangun sebuah atapnya terlebih dahulu kan, tentunya ada perencanaan lebih lanjutnya, bagaimana RAB-nya, bagaimana cara untuk pengorganisasian orangnya, baru tahap pembangunan, yaitu dari fondasi dan sebagainya. Kemudian ada business intelligence, di mana teman-teman, karena jenengan di program studi bisnis digital, tentunya teman-teman juga harus mengenal tentang business intelligence itu. Artinya dari resource yang kita punya, dari sumber daya manusia, dari penjualan, dari marketing, dari semuanya ya, kita kumpulkan menjadi suatu informasi tertentu, menjadi sebuah kecerdasan untuk kita untuk mengambil sebuah keputusan yang paling terbaik tentunya. Dan ada project maturity model, teman-teman. Dan ini yang akan kita bahas, teman-teman, mungkin di beberapa minggu ke depan sampai minggu 14, teman-teman ya. Nah, kalau tujuan manajemen proyek itu tentunya, teman-teman, jadi untuk mencapai tujuan proyek, jadi tujuan utama itu adalah memastikan bahwa proyek yang dihasilkan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terus kemudian menyelesaikan proyek tepat waktu, karena bukannya hal yang tidak mungkin dan sering kali terjadi kalau proyek itu pasti ada keterlambatan. Teman-teman bisa bayangkan, misalkan salah contohnya itu ada salah satu proyek untuk pembuatan kapal contohnya, yang saya pernah tahu itu, bahkan dia pada saat sekali melakukan keterlambatan, teman-teman, itu dendanya bisa ratusan juta, bahkan sampai 350 juta ya per harinya, teman-teman. Jadi kalau proyek tepat waktu itu tentunya juga tergantung dengan kualitas dan kuantitasnya juga yang perlu kita pertimbangkan, teman-teman. Terus kemudian terkait dengan pengelolaan anggaran dan biaya, teman-teman. Jadi tujuannya manajemen proyek itu adalah mengendalikan biaya proyek agar tetap sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Bayangkan teman-teman sudah deal terhadap suatu perusahaan ingin mengerjakan proyek pembangunan untuk jalanan atau tentang website ataupun tentang apa. Ternyata pada saat kita mengerjakan proyek tersebut, ternyata harganya, bahan bakunya naik dan sebagainya. Akhirnya bukannya malah untung, malah buntung, teman-teman. Nah, terus kemudian ada mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam tentunya, di mana manajemen proyek ini berfokus pada pemanfaatan optimal sumber daya, baik sumber daya manusia, material, teknologi, untuk mendukung kelancaran proyek itu sendiri. Lalu kemudian dari manajemen proyek itu, teman-teman, jadi teman-teman juga bisa mengelola resiko. Jadi kita sifatnya itu adalah memitigasi. Memitigasi itu jadi apabila kita tidak menginginkan kejadian seperti ini misalkan ataupun kerugian, maka kita bisa menganalisa dan kita bisa mengendalikan agar resiko tersebut tidak terjadi ke depannya. Seperti itu. Jadi memitigasi, teman-teman, atau menghindari ataupun melakukan tindakan preventif. Lalu kemudian terkait dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Jadi manajemen proyek ini tentunya kan kita bekerja sama dengan banyak orang, stakeholder, pemilik modal, terus kemudian mandor, pekerja dan sebagainya. Tentunya kita juga perlu berkoordinasi dan bagaimana caranya untuk bisa berkomunikasi secara efektif tentunya, teman-teman. Lalu kemudian terkait dengan menjamin kepuasan pemangku kepentingan.
yang tujuan lain dari manajemen proyek itu adalah memastikan kebutuhan dan ekspektasi dari pemangku kepentingan atau stakeholder ini dia terpenuhi, mereka semuanya puas. Ada mungkin pepatah yang nggak bisa semua kepentingan itu bisa puas, tapi tidak bisa terkait dengan manajemen proyek, apalagi berhubungan dengan uang. Tentunya semua orang kita pastikan harus puas semua, apalagi seperti pemilik modal tentunya teman-teman ya. Nah kemudian ada memastikan kualitas proyek juga. Jadi bukan hanya proyek itu tepat pada waktunya, tapi bagaimana kualitas terhadap spek yang kita telah tetapkan pada saat kita teken kontrak teman-teman. Itu juga penting sekali teman-teman. Misalkan jenengan mungkin nanti pada saat sudah mendapatkan proyek tertentu, misalkan untuk pembangunan sebuah website. Nah teman-teman sudah sesuai waktunya untuk pengerjaan proyeknya, namun untuk kualitas ataupun target dari proyek Anda itu tidak tercapai, tentunya juga sangat fatal sekali teman-teman, bahkan bisa terkena denda juga. Nah lingkup manajemen proyek apa saja? Sebetulnya kalau kita ngomongin manajemen proyek teman-teman, itu ruang lingkupnya itu sangat luas sekali. Jadi bukan hanya terjadi atau dibutuhkan pada saat kita membangun sebuah gedung ataupun konstruksi, enggak itu aja. Mungkin salah satunya iya, tapi bukan hanya itu aja, tapi banyak teman-teman. Contoh kalau misalkan proyek konstruksi mungkin banyak ya teman-teman, terkait dengan proyek pembangunan gedung, perkantoran, jalan tol, terus kemudian konstruksi jembatan. Tapi dari jenengan, dari mahasiswa bisnis digital, kita tidak dalam skop itu teman-teman. Kita tentunya dalam skop teknologi IT teman-teman. Mungkin jenengan bisa melakukan proyek teknologi IT ini terkait dengan pengimplementasian ataupun pengembangan sistem teknologi informasi, misalkan untuk perangkat lunak ataupun software, jaringannya, aplikasinya, mungkin BTS, mungkin sistem ERP ataupun Enterprise Resource Planning, atau teman-teman dalam modul yang lebih besar biasanya jenengan pernah dengar SAP atau Service Access Point. Nah itu juga termasuk teman-teman, termasuk dengan infrastruktur jaringannya juga. Jadi bukan hanya software tapi juga hardware-nya juga. Kemudian terkait dengan proyek penelitian dan pengembangan ataupun research and development, di mana proyek ini juga berfungsi untuk menciptakan produk ataupun layanan ataupun teknologi yang baru yang jenengan bisa pakai pada saat Anda melakukan sebuah proyek tertentu teman-teman. Contohnya ada banyak, ada proyek penelitian bioteknologi, misalkan ada proyek desain dan produksi kendaraan baru, terus kemudian bisa jadi nanti jenengan bisa membuat proyek untuk perusahaan startup dan sebagainya teman-teman. Ini mungkin gambar-gambarnya, salah satunya misalkan di industri manufaktur, ataupun jenengan nanti misalkan kerja di industri kreatif contohnya. Nah mungkin pada saat sekarang teman-teman ini sudah sangat banyak sekali teman-teman. Contoh di sini, di gambar sini teman-teman ya, teman-teman bisa lihat bahwa sekarang eranya sudah industri 4.0 teman-teman. Bahkan di mobil-mobil yang dia punya brand teman-teman, misalkan Mercy, BMW dan sebagainya, mereka sudah melakukan otomatisasi terhadap sistem produksi mereka. Jadi produksinya nggak menggunakan lagi tangan-tangan manusia. Jadi tangan manusia memang hanya diperuntukkan untuk touch ataupun terkait dengan finalisasinya aja. Tapi untuk proses produksi semuanya itu dilakukan oleh mesin teman-teman. Jadi itu yang bisa teman-teman sebagai panduan untuk kedepannya untuk membuat sebuah proyek-proyek tertentu yang mungkin nggak ada di saat ini. Nah teman-teman, untuk yang manajemen proyek ruang lingkupnya pun ada untuk pengembangan produk juga. Misalkan teman-teman membuat sebuah proyek yang berfokus kepada pengembangan dan peluncuran produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada, lalu kemudian ingin dikembangkan. Misalkan salah satunya adalah peluncuran smartphone terbaru, misalkan dengan di industri teknologi, lalu kemudian proyek inovasi sebuah produk makanan dan minuman yang tadinya offline terus kemudian dijadikan online, terus kemudian yang tadinya sifatnya yang siap saji mungkin nanti dibentuk ataupun di packaging dengan makanan yang frozen food dan sebagainya. Ataupun terkait dengan proyek pengembangan produk kesehatan baru ataupun proyek event atau acara.
Nah, teman-teman juga ada proyek terkait dengan penyelenggaraan pameran dagang internasional, misalkan konser musik secara besar, ataupun peluncuran produk baru secara global, dan seterusnya. Ataupun proyek transformasi digitalisasi, itu ada banyak teman-teman. Mungkin sekarang sistemnya kalau kita mau menyimpan suatu file yang ada di bisnis tertentu, itu kita biasanya menyimpan pada komputer. Tapi kalau sekarang kita sudah mengenal sistem cloud computing, teman-teman. Jadi segala penyimpanan itu bisa disimpan yang sifatnya itu cloud. Cloud itu artinya awan. Jadi kita penyimpanan itu bukan ada di device kita, tapi berada di internet ataupun sistemnya cloud. Bisa mengambang, teman-teman, dan itu bisa diakses dari manapun. Contohnya apa? Contohnya adalah Google Drive, ada contohnya OneDrive dan sebagainya, ataupun sistem cloud computing yang betul-betul terorganisir dan punya keamanan yang tinggi, itu biasanya lebih dibutuhkan oleh perusahaan contohnya. Terus mungkin teman-teman, kalau sistem cloud computing ini salah satu contohnya adalah teman-teman mungkin pada saat tahun ini ya, karena tahun ini ada pilkada, ada pilpres dan sebagainya, untuk dia mengambil data ataupun sistem pencoblosannya ataupun computing ataupun penyimpanan datanya, itu tentunya harus menggunakan sistem cloud juga. Nah, untuk proyek pengembangan strategi digital marketing itu juga bisa, teman-teman. Jadi bisa dijadikan proyek, teman-teman. Intinya proyek-proyek itu tidak hanya terbatas kepada pembangunan konstruksi aja, tapi bisa digunakan untuk bermacam hal. Contoh proyek sosial, contohnya itu juga bisa, teman-teman. Misalkan teman-teman membangun sebuah desa, ataupun ada terjadi suatu ada dampak sosial misalkan, ataupun ada erupsi. Nah, itu dengan bisa melakukan proyek sosial di situ. Biasanya dilakukan oleh lembaga pemerintah, LSM, terus kemudian organisasi internasional dan sebagainya. Ataupun misalkan teman-teman melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, misalkan pembangunan untuk desa digital, itu juga bisa, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita ngomong masalah manajemen proyek, nggak terbatas pada konstruksi saja. Nah, kalau kita ngomong atau berbicara tentang siklus hidup manajemen proyek, teman-teman, ini dimulai dari inisiasi. Jadi pertama kali teman-teman untuk melakukan sebuah proyek tertentu butuh yang namanya inisiasi. Ya, mungkin sebelumnya ada negosiasi, ada proses perencanaan dan sebagainya. Intinya jenengan pada saat ingin melakukan proyek jenengan pasti butuh yang namanya inisiasi, di mana jenengan harus mendefinisikan proyek yang sedang Anda jalankan itu mau apa, terus planningnya itu seperti apa, terkait dengan tujuan, jadwal, sumber daya yang diperlukan, mesin dan sebagainya. Lalu kemudian pada saat pelaksanaan dengan juga menjalankan rencana proyek dan menghasilkan yang bisa diterima ataupun sesuai dengan spek yang diminta oleh si stakeholder. Lalu kemudian tentunya ada evaluasi, ada pemantauan. Jadi kalau siklus dalam manajemen itu macam-macam ya, ada misalkan seperti PDCA, plan do check action, misalkan merencanakan, terus kemudian pelaksanaan, evaluasi, peningkatan. Intinya dalam siklus manajemen itu terkait dengan hal itu semua, teman-teman ya. Jadi endingnya pasti ada pemantauan atau evaluasi. Nah, kemudian ada peran tanggung jawab dalam manajemen proyek, teman-teman. Jadi biasanya kalau manajemen proyek itu dipimpin oleh manajer proyek. Ada manajer proyek A, 1, 2, 3, tergantung dengan jenis perusahaannya. Nanti akan kita jelaskan ya, apa bedanya antara manajemen proyek dengan operasional, manajemen proyek dan manajemen operasional. Nah, itu bedanya seperti apa. Terus kemudian terkait dengan sponsor proyek ataupun stakeholder, misalkan pemilik modal. Nah, dia yang menyediakan sumber daya dan hubungan secara finansial. Ada lagi terkait dengan anggota tim, tentunya kalau manajer proyek, ya dia juga harus butuh yang namanya anggota tim supaya untuk melaksanakan tugas-tugas secara operasionalnya. Lalu kemudian ada stakeholder yang memiliki kepentingan dalam proyek, bisa jadi government, bisa dari si pemilik modal dan seterusnya. Kalau kita lihat untuk struktur organisasi, hampir rata-rata perusahaan manufaktur ya, ini biasanya modelnya seperti ini. Contoh yang paling di atas ini biasanya pemegang saham ya, ataupun
biasanya mereka melakukan pertemuan yang namanya RUPS ataupun rapat umum pemegang saham, yang di dalamnya ada dewan komisaris. Nah, untuk melakukan operasi di dalam sebuah perusahaan, mereka biasanya menunjuk sebuah direksi. Nah, direksi itu memiliki bagian, dia punya sekretaris perusahaan dan ada komite audit, di mana komite audit ini tentunya akan melakukan internal audit ataupun membawahi internal audit untuk mengecek apakah operasional sudah dijalankan dengan baik dan efisien serta efektif, teman-teman. Nah, di bawah direksi ini biasanya ada beberapa manajer. Ada manajer penjualan atau distribusi, ada penjualan manufaktur, ada manajer produksi ataupun manufaktur, ada bagian ME atau manajer engineering. Biasanya kalau ME itu bisa macam-macam ya, bisa mechanical, electrical dan sebagainya. Bisa manajer engineering ataupun bisa manajer finance ataupun manajer keuangan atau akuntansi. Terus kemudian ada manajer personalia atau umum. Kalau di perusahaan biasa biasanya manajer HRD dan sebagainya. Terus kemudian ada bagian pengadaan. Kalau pengadaan di perusahaan biasa itu yang namanya bagian purchasing. Jadi sedikit berbeda, teman-teman ya. Kalau kita ngomong terkait dengan penamaan di struktur organisasi, di tiap organisasi itu beda-beda. Yang paling bedakan itu apakah dia organisasi pemerintahan, baik itu BUMN ataupun pemerintahan, ataupun dengan organisasi swasta. Kalau organisasi swasta biasanya dinamakan itu dalam bahasa Inggris. Misalkan contoh yang tadi saya bilang ya, personalia ataupun umum. Kalau di organisasi swasta itu biasanya personalia itu yaitu manajer HRD. Kalau bagian umum biasanya bagian GA atau General Affair, teman-teman. Nah, misalkan di pemerintahan atau BUMN, mereka biasanya menyebut bagian mereka itu adalah bagian pengadaan. Tapi kalau di perusahaan swasta ataupun manufaktur itu biasanya menyebutnya manajer purchasing atau bagian purchasing. Pemasaran juga seperti itu sama. Kalau di organisasi swasta biasanya disebutnya marketing. Kalau di pemerintahan ataupun di BUMN biasanya disebut pemasaran dan seterusnya, teman-teman. Nah, ini untuk manajemen proyek. Nah, mungkin agak sedikit ngeblur ya, teman-teman ya. Jadi kalau manajer bagian terkait dengan produksi atau manajer umum biasanya membawahi terkait dengan manajer proyek A, ada manajer proyek B, ada manajer proyek C dan seterusnya, teman-teman. Di mana manajer proyek A ini dia punya kepentingan ataupun proyek A, misalkan dia punya proyek misalkan pembangunan infrastruktur jaringan misalkan. Terus kemudian manajer proyek B, dia tugasnya buat apa? Tugasnya untuk membangun atau menangani proyek pembuatan software misalkan. Nah, manajer C misalkan dia melakukan pengadaan terkait dengan komputer dan seterusnya. Jadi manajer itu ada banyak tergantung dengan tujuannya. Ada proyek A, maka dibentuk keanggotaan ataupun struktur organisasi A. Ada proyek B dan seterusnya, teman-teman. Intinya di dalam manajer proyek A biasanya mereka punya staf-staf khusus untuk mengelola proyek mereka. Misalkan terkait dengan produksi, termasuk dengan administrasi, termasuk dengan purchasing, misalkan tergantung dengan proyeknya tentunya. Misalkan dengan proses untuk pembuatan software, nah berarti di dalamnya itu ada programmer ataupun dengan data analisis dan sebagainya. Jadi tergantung dengan manajer proyek itu, tergantung dengan proyek yang dia jalani, teman-teman. Nah, untuk alat dan teknik manajemen proyek, teman-teman, ini sebetulnya nanti yang akan dengan pelajari nantinya. Untuk manajemen risiko nanti teman-teman yang akan pelajari pada saat di semester 4. Tapi kalau di semester ini teman-teman, nanti teman-teman akan belajar terkait dengan Gantt chart. Nah, Gantt chart itu misalkan dalam suatu proses proyek tersebut teman-teman butuh ataupun sekedar timeline ya. Misalkan dengan mengerjakan dari minggu pertama sampai minggu kedua ataupun hari A sampai hari B. Nah, itu gunanya untuk memvisualisasikan jadwal ataupun tugas proyek yang Anda kerjakan. Nah, ada lagi terkait dengan PERT dan CPM, teman-teman. PERT itu gunanya untuk jenengan bisa mengestimasi proyek dan sumber daya
proyek itu sendiri. Jadi berapa lama sih Anda melakukan pekerjaan satu, misalkan pekerjaan untuk membangun, contoh kalau konstruksi ya, bagaimana Anda untuk membangun fondasi berapa lama, terus kemudian Anda untuk membangun dinding atau memasang batu bata itu berapa lama. Itu diterangkan secara detail tentang estimasi dan penggunaan sumber daya proyeknya tersebut. Ada lagi terkait dengan CPM atau critical path method, teman-teman. Nah, critical path method itu ataupun CPM itu biasanya untuk mengidentifikasikan jalur kritis dalam sebuah proyek. Nah, biasanya ada IS dan ST ya, early start dan finish start ataupun FST ya. Jadi start dan finishnya. Jadi berapa lama dan kita bisa menentukan kira-kira jalur kritis sebuah proyek ini. Kita misalkan harus melalui proyek tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5 dan seterusnya. Nah, kadang untuk melewati tahap semuanya itu kadang butuh waktu lama. Nah, misalkan apabila kita mempercepat jalur kritisnya, misalkan kita tidak perlu melakukan tahap 1 ya, kita bisa langsung melakukan tahap 2 dan seterusnya. Jadi kita akan melihat kira-kira jalur kritis ataupun jalur yang paling banyak dilakukan oleh si orang itu ataupun proyek itu yang mana. Nah, nanti pun juga akan kita terkait dengan manajemen risiko, teman-teman. Jadi terkait dengan identifikasi dan mitigasi risiko proyek. Jadi bagaimana kita mengelola untuk resiko-resiko yang timbul pada saat kita mengerjakan sebuah proyek, teman-teman. Nah, ini perbedaan kegiatan operasional. Jadi kegiatan operasional aktivitas rutin untuk berkelanjutan yang dilakukan organisasi untuk menjalankan bisnis sehari-hari. Yang ini mencakup tentang proses, tugas, fungsi yang berulang-ulang kali. Misalkan saya kasih contohnya perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur dia misalkan membuat sebuah plastik, misalkan kantong kresek, ya dia tiap hari ngajakannya itu ya kantong kresek seterusnya sampai kiamat mungkin ya. Dia melakukan kegiatan operasional. Beda kalau seandainya kita tentang manajemen proyek. Nah, manajemen proyek itu biasanya berbeda-beda tergantung dengan kegiatan ataupun tender ataupun proyek yang sedang kita miliki. Dari durasinya kita bisa melihat perbedaan yang utamanya. Kalau proyek itu sifatnya terbatas, karena sifatnya itu proyek atau proyek, misalkan kita ada kesepakatan dengan si pemilik modal ataupun si pemilik pekerjaan, kita mengerjakan untuk proyek A, berarti dari minggu 1 sampai minggu sekian sudah selesai setelah itu. Tapi kalau operasional, contoh misalkan kita membuat kantong kresek, ya tiap hari, teman-teman, tidak terbatas. Jadi durasinya itu kita lakukan setiap hari. Tujuan pun juga sama. Misalkan proyek terkait dengan pembangunan rumah, misalkan, yaudah rumahnya udah selesai, rumahnya sudah terbangun, yaudah tujuannya sudah selesai. Tapi kalau operasional tujuannya itu biasanya dibuat dengan model misalkan visi misi, yaitu programnya itu berkelanjutan, mungkin akan diperbarui setiap 5 tahun sekali. Ada lagi untuk sumber daya yang digunakan untuk proyek itu biasanya lebih dinamis. Jadi kita nggak bisa mengukur secara pasti dari misalkan hari ini, terus kemudian tahun depan. Nah, itu kita biasanya berubah tergantung dengan sumber daya yang dibutuhkan pada saat proyek tersebut, karena setiap proyek itu biasanya tidak sama. Nah, terkait dengan operasional, kalau operasional biasanya kita membuat sebuah produk ya sifatnya stabil, pengeluarannya stabil, terus kemudian walaupun ada kenaikan harga tidak merubah secara keseluruhan. Ada lagi terkait dengan hasilnya pun juga kalau proyek itu sistem bentuknya itu unik, teman-teman. Tapi kalau operasional ya kita buat sebuah produk ya sifatnya berulang secara terus-menerus. Siklusnya pun juga sama. Kalau proyek dia sifatnya adalah linear. Tapi kalau operasional siklusnya itu adalah berulang terus. Seperti itu, teman-teman. Perencanaan dan pelaksanaan. Kalau perencanaan proyek, jadi
biasanya rinci, spesifik, terbatas pada waktu. Kalau operasional umum, berkelanjutan dan dapat diperbaharui, tapi tidak secara terus-menerus, tergantung dengan jenis produknya. Nah, untuk pelaksanaan proyeknya, kalau fokusnya itu adalah mencapai untuk tujuan yang unik, tapi kalau pelaksanaan operasional itu tergantung dengan efisiensi ataupun konsistensi. Ada lagi terkait dengan metrik proyek untuk pengukuran kinerjanya. Kalau proyek itu biasanya menggunakan metrik proyek, yaitu kita memasukkan elemen waktu, biaya, kualitas, dan scope. Kalau operasional kita melihat pada efisiensi dan produktivitas dan kualitas. Contoh misalkan untuk proyek, jadi kita membuat untuk bangunan rumah contohnya ya. Jadi berapa waktu yang kita gunakan untuk membangun sebuah rumah, biayanya apakah murah, kualitasnya apakah bagus, dan scope pengerjaannya dari mana sampai mana. Tapi kalau operasional karena dia mengerjakan proyek tertentu secara terus-menerus, berarti kita melihat secara efisiensinya, apakah efisiensinya dalam membuat sebuah produk itu apakah murah, apakah stabil, seperti itu. Terus kemudian produktivitasnya, bagaimana produktivitasnya itu bisa terjaga, seberapa sering untuk melakukan atau membuat sebuah project ataupun kualitasnya. Evaluasinya, kalau setelah project selesai atau milestone sudah selesai, maka dilakukan evaluasi. Tapi kalau evaluasi secara operasional itu sistemnya berkelanjutan atau reguler. Mungkin sistemnya setiap 1 minggu ataupun setiap dua minggu ataupun setiap sebulan dan seterusnya. Jadi sistem evaluasinya biasanya berkala. Kalau manfaat integrasi, jadi kalau kita ingin menggabungkan antara manajemen proyek, saya kasih contoh misalkan gini, ada sebuah perusahaan contohnya teman-teman, sebuah perusahaan yang dia memang kegiatannya itu memproduksi setiap saat, tapi berdasarkan dengan permintaan. Salah satu contohnya itu pernah salah satu klien saya itu di daerah dekat Lawang teman-teman. Dia kerjaannya itu untuk membuat sebuah roll karet teman-teman. Nah, roll karet tersebut itu tergantung dengan permintaan si pembeli. Misalkan roll karet untuk kapal selam, bukan kapal selam, kapal biasa, kapal penumpang misalkan. Nah, itu kan tentunya mereka dalam porsi yang besar, dan proyeknya itu pun walaupun sistemnya mereka produksi, tapi mereka produksi by customer. Jadi dia mengintegrasikan antara manajemen proyek dan kegiatan operasional mereka. Jadi sistemnya pun per proyek, tetapi mereka memproduksi secara massal. Nah, itu bisa jadi contohnya. Terus kemudian strategi integrasi ini terkait dengan komunikasi, kolaborasi, dan lintas fungsi. Kemudian ada tantangan integrasi, karena kalau kita bicara tentang manajemen proyek dan kegiatan operasional, tentunya ada konflik prioritas dan sumber daya, serta ada hasil integrasi. Kesimpulannya, jadi manajemen proyek dan kegiatan operasional ini memiliki perbedaan signifikan dari durasi, tujuan, dan pendekatan, di mana pemahaman kedua konsep ini penting untuk keberhasilan organisasi dalam mengelola perubahan dan stabilitas. Integrasi manajemen proyek dan operasional untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Jadi kita bisa membuat sebuah unit usaha yang sistemnya itu atau produknya itu customize ataupun produknya itu secara massal. Seperti itu teman-teman. Terima kasih teman-teman. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup WhatsApp aja.